Penaklukan Persia, pertempuran Bahurasir. Awal Januari 637 Masehi, pergerakan pasukan Muslim telah mencapai Qutsa. Sa'ad bin Abi Waqqas menjadikan Qutsa sebagai konsentrasi pasukan dengan target Ctesiphon. Zurrah bin Huwayyah dan unitnya kemudian melanjutkan misi sebagai pembuka jalan. Memasuki minggu kedua Januari, Zurrah dan pasukannya memasuki Saba. Kota ini pernah menjadi konsentrasi pasukan Persia di masa Rustum. Namun, ketika Zurrah dan pasukannya memasuki kota tersebut, tidak ada satu unit pun dari pihak Persia yang menyambut. Wali kota Saba, Tirzat, menawarkan perdamaian kepada Zurrah serta kesetiaan kepada pasukan Muslim. Tanpa hambatan, gerbang barat menuju Ctesiphon kini sudah berhasil dikuasai. Orang Arab menyebut Ctesiphon dengan nama Al-Madain, yang artinya adalah kota. Ctesiphon merupakan wilayah administrasi Persia yang terdiri dari gabungan beberapa kota. Kota utama dari Ctesiphon berada di sebelah timur Sungai Tigris. Di posisi inilah berdiri Istana Putih, simbol kebesaran kekaisaran Sasanid Persia. Pada bagian barat Sungai Tigris terletak Bahurasir, wilayah yang menjadi pintu masuk ke kota utama Persia. Bahurasir menjadi ring utama pertahanan ibu kota. Kota ini dilindungi benteng dengan persenjataan artileri. Di belakang Bahurasir, Sungai Tigris menjadi pertahanan alamiah yang mampu menahan gerak laju musuh menuju ibu kota. Ketika pasukan Muslim mencapai Bahurasir, mereka menjumpai bentangan parit pertahanan. Situasi ini mengingatkan pada pertempuran Khandaq ketika Salman Al-Farizi yang berasal dari Persia mengusulkan pembuatan parit pertahanan di luar Madinah. Bukan hanya parit pertahanan, pasukan Muslim dipaksa mundur dengan tembakan artileri dari arah benteng kota. Melihat pertahanan kota yang sulit ditembus, Sa'ad bin Abi Waqqas memerintahkan pengepungan. Berlanjut dengan blokade terhadap desa-desa di sekitar Bahurasir untuk memutus suplai logistik. Pengepungan mulai menunjukkan hasilnya. Sebagian penduduk menyerah kepada pasukan Muslim. Sa'ad memerintahkan para penduduk Persia yang menyerah itu membuat mesin-mesin katapel. Hampir 2 bulan lamanya pengepungan, situasi Bahurasir semakin memburuk. Pasukan Muslim kini mampu membalas serangan artileri dengan artileri. Bulan Maret 637 Masehi, didera rasa putus asa, unit-unit pasukan Persia keluar dari gerbang benteng mereka membawa seekor singa terlatih. Unit kavaleri pasukan Muslim seketika kocar-kacir karena kuda yang mereka tunggangi berlarian menghindari serangan singa terlatih itu. Hashim bin Utbah, komandan garis depan, bergerak dan menghadapi singa perang tersebut dalam sebuah duel. Singa perang yang sempat merepotkan unit kavaleri itu mati di tangan Hashim bin Utbah. Sedangkan di medan pertempuran lainnya, duel antara Zurrah bin Huwayyah melawan Panglima Persia berlangsung dengan sengitnya. Tewasnya Panglima Persia dalam duel berlanjut ke pertempuran besar. Hingga malam tiba, pertempuran terus berlangsung. Tanda-tanda akan hasil akhir pertempuran masih belum terlihat. Dalam pertempuran di malam hari tersebut, pasukan Muslim harus kehilangan salah satu perwira terbaiknya. Zurrah bin Huwayyah gugur dalam pertempuran. Memasuki masa jeda pertempuran, Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin upacara pemakaman untuk Zurrah bin Huwayyah. Pasukan Muslim kehilangan seorang perwira yang berhasil mengamankan rute dari Qadisiyah hingga gerbang Ctesiphon. Setelah upacara pemakaman, seorang utusan Yazdegerd datang menemui Sa'ad dan menyampaikan pembagian wilayah. Pasukan Muslim mendapatkan sisi barat Sungai Tigris dan Persia di sisi timurnya. Sa'ad menolak tawaran Yazdegerd. Pasukan Muslim bertempur bukan demi merebutkan wilayah. Penolakan tawaran itu membuat Persia melakukan evakuasi besar-besaran di Bahurasir. Pasukan Persia juga menghancurkan jembatan di Sungai Tigris dan menarik semua perahu ke seberang timur. Pagi harinya, pasukan Muslim hanya menemukan Bahurasir yang tanpa penghuni.